Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Anugrah Ramdan dengan NIM 417250003 ingin menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam. Oke, sumber hukum Islam, sumber-sumber syariat Islam termasuk masalah pokok atau kita sebut uslul, karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum syariat Islam. Oleh karena itu, menetapkan sumber syariat Islam harus berdasarkan ketetapan yang pasti atau qat'i dalam kebenarannya, bukan suatu yang bersifat dugaan atau zani. Masalah ini termasuk masalah pokok, sebab menjadi dasar seorang muslim untuk menarik keyakinan atas hukum-hukum amalnya. Apabila landasan suatu hukum salah, maka seluruh hukum-hukum yang dihasilkan menjadi salah pula. Oleh sebab itu, menetapkan sumber syariat Islam tidak dapat dilakukan berdasarkan prasangkaan ataupun dugaan belaka. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang memenuhi syarat yang digunakan sebagai sumber pengambilan dalil-dalil syar'i adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Sahabat, dan Qiyas. Oke, untuk poin yang ke-1, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perantaranya malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan hadis mutawir. Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dalam Islam. Para ulama telah sepakat bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup antara Islam dan berisi hukum-hukum akidah, akhlak, dan petunjuk manusia. Ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua kategori, yaitu ayat mukamat, ayat mutakasyabiat. Dalam memahami ayat-ayat hukum, para ulama menggunakan kaidah tafsir, bahasa Arab, dan bahasa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Hal ini dilakukan agar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan maksud syariat. Lalu poin yang kedua, tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah upaya menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran, baik dari segi lafaz maupun makna, dengan tujuan untuk memahami hukum yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan berdasarkan bahasa Arab, konteks ayat, serta penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu poin ketiga adalah sunnah. As-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan syariat. Sunnah menjadi sumber hukum kedua adalah Al-Quran. Sunnah berfungsi menjelaskan, menegaskan, atau menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Sunnah juga menjadi pedoman praktis dalam penjalanan syariat Islam, karena Rasulullah SAW adalah contoh keteladanan yang diutus dengan menjelaskan wahyu Allah. Sunnah menjadi kedudukan yang sangat penting karena merupakan penjelasan atau bayan terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu, siapa yang menolak sunnah berarti menolak bagian dari syariat Islam itu sendiri. Oke, poin yang kedua, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah mempunyai kedudukan sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Quran. Ada beberapa bentuk hubungan antara keduanya. Hubungannya adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran bersifat umum atau bayan tafsir. Contohnya sunnah menjelaskan cara sholat, zakat, ibadah lainnya. Yang kedua adalah mengkhususkan keumuman Al-Quran bayan takkisi. Ketiga, memberikan syarat terhadap ayat yang bersifat mutlak atau bayan takyid. Yang keempat, menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Oke, lanjut ke ijma sahabat. Ijma sahabat adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya beliau. Ijma ini menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam.
adalah Al-Quran dan Sunnah. Alasan ijma sahabat dijadikan sumber hukum dari segi kemungkinan suatu hukum dapat diketahui secara pasti melalui kesepakatan para sahabat, karena mereka adalah generasi yang langsung menerima bimbingan dari Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, para sahabat memiliki tingkat kejujuran, amanah, keilmuan yang tinggi. Kesepakatan terhadap suatu hukum yang mencerminkan kebenaran yang layak dijadikan dasar hukum. Para ulama sepakat bahwa apabila para sahabat telah bersepakat terhadap suatu hukum syar'i, maka hal tersebut menjadi dalil yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Dan apa sih contoh-contoh ijma sahabat? Contoh-contoh ijma sahabat antara lain kesepakatan untuk membukukan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan, dan kesepakatan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang menolak membayarnya. Kesepakatan untuk mengangkat suatu khalifah sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma sahabat mencerminkan prinsip musyawarah dan tanggung jawab kolektif para sahabat dalam menjaga keutuhan dan kemurnian syariat Islam. Yang kedua adalah kias. Kias secara bahasa adalah mengukur atau membandingkan suatu dengan yang lain. Secara istilah, kias berarti mengamalkan hukum suatu masalah baru yang terdapat nasnya atau teks hukumnya dengan masalah yang lain telah ditetapkan hukum dalam nas karena adanya persamaan ilat atau sebab hukumnya. Dengan kata lain, kias digunakan ketika tidak ditemukan dalil langsung dari Al-Quran maupun sunnah mengenai suatu permasalahan, namun terdapat kemiripan ilat dengan kasus yang lain, sudah ada hukumnya. Terus alasan kias menjadi sumber hukum. Kias dijadikan sumber hukum karena syariat Islam bersifat universal dan abadi. Sedangkan permasalahan kehidupan masih selalu berkembang, maka kias menjadi metode untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat terhadap kasus baru dengan tetap menjaga kesesuaian dengan dalil utamanya. Selain itu, kias juga didasarkan pada praktik yang dilakukan pada sahabat, di mana mereka menggunakan analogi untuk menetapkan hukum atas perkara-perkara yang belum ada pada masa Rasulullah. 3. Rukun kias. Rukun kias ada 4, yaitu al-aksal atau pokok. 2. Ada al-faru atau cabang. 3. Ada al-hukmu atau asal. 4. Ada al-ilah, yaitu sebab hukum. Faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa suatu hukum diterapkan dan harus ada dan kesamaan antar pokok cabang dalam hal ini. Syarat kias yang diterima adalah hukum asalnya ditetapkan oleh nas yang qat'i, jelas dan pasti. Ilat hukum secara pasti melalui nas dan ijma. 3. Persamaan antara pokok dan cabang harus nyata dan logis. Oke, lalu contoh dan ruang lingkup kias. Contoh penerapan kias adalah pengharaman narkotika yang dikiaskan kepada khamr atau minuman keras karena sama-sama menimbulkan efek mabuk dan merusak akal. Kias berlaku untuk semua perbuatan manusia yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nas asalkan terdapat ilat yang sesuai. Lalu poin next adalah perkara yang diduga sebagai dalil padahal bukan dalil. Ada beberapa yang sering disangka sebagai dalil syar'i padahal tidak dapat dijadikan dasar hukum Islam, yaitu antara lain ihtisan, yaitu menganggap baik suatu perkara tanpa dalil yang jelas. Masalah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak disebut oleh nas. Dan terakhir adalah urf atau adat, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak selalu sesuai dengan syariat. Oke, kesimpulannya sumber hukum Islam itu ada 4. 1 itu Al-Quran, 2 as-sunnah atau penjelas dan pelengkap Al-Quran, 3 ijma sahabat, yaitu kesepakatan para sahabatnya terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah. 4 yang terakhir adalah kias, analogi hukum yang digunakan untuk permasalahan baru dengan ilat yang sama. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fayyad Humaydi Ziyad dari Prodi Ilmu Pemerintahan
Di sini saya akan sedikit mengulas ya mengenai kepemimpinan berpikir dalam Islam begitu. Di sini saya mengambil referensi dari buku yang ditulis oleh salah satu dosen kita, yaitu Ibu Teni Mariatin, yang mana berjudul Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kepada materi. Sebelumnya kan kepemimpinan berpikir gitu. Nah, kepemimpinan berpikir itu bagaimana sih dalam Islam? Nah, sebelum kepada inti materi, kita harus tahu dulu mengenai beberapa istilah-istilah dalam berpikir begitu. Yang pertama adalah mengenai ideologi. Kita tentu sering mendengar istilah ideologi, apalagi kita di ilmu pemerintahan ya. Nah, ideologi sendiri itu apa sih? Nah, ideologi itu adalah pemikiran yang mendasar gitu, yang berhubungan dengan politik, sosial gitu, ekonomi dan lain sebagainya, tanpa ada pikiran lain yang mendasarinya. Jadi ideologi itu udah benar-benar dasarnya gitu. Nah, nanti dari ideologi ini akan muncul berbagai pemikiran-pemikiran, berbagai paham-paham gitu. Nah, dalam ideologi juga tentu banyak sekali berbagai pemikiran seperti kapitalis, sosialis, dan agama pun, khususnya agama Islam pun ternyata dalam buku ini adalah ideologi. Mengapa demikian? Karena ideologi dalam pandangan Islam itu ketika pemikiran itu dapat dapat menyelesaikan masalah spiritual dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kita lihat seperti agama Yahudi dan Nasrani hanya sebatas membahas mengenai ritual-ritual keagamaan saja tanpa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang ada gitu. Nah, dalam Islam itu sudah ditata dengan sedemikian rupa, sudah dibuat undang-undang atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan, bukan hanya sebatas larangan, bukan hanya sebatas perintah ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Itu kan lebih kepada ritual keagamaan ya. Nah, dalam Islam itu ternyata ada undang-undang seperti undang-undang ketika seseorang melakukan zina ada hukumnya, lalu ketika mencuri ada hukumnya, dan lain sebagainya begitu. Nah, akidah Islam itu tidak memiliki kontradiksi antara apa yang diyakininya dengan realitasnya. Dan sistem Islam itu lahir dari peraturan atau nas ya, yang ada 4 kunci, yaitu dari Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma dan qiyas gitu, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya begitu. Lalu akidah itu apa sih, Kang? Nah, jadi akidah itu adalah pemikiran-pemikiran yang menyeluruh gitu. Ada 3 indikator, yaitu mengenai manusia, alam semesta, dan kehidupan. Itu yang disebut dengan akidah begitu. Nah, terdapat 3 akidah yang dianut oleh manusia gitu. Yang pertama tentu ada akidah Islam, yang mana akidah Islam itu adalah mereka meyakini keberadaan Allah gitu sebagai Tuhan, kedudukan Allah sebagai Tuhan, sehingga mereka percaya bahwa Allah itulah yang membuat aturan-aturan untuk manusia. Karena logikanya ketika seseorang membuat atau menciptakan sesuatu, tentu ada fitur-fitur sebelum
diaplikasikan gitu. Seperti kita membuat robot untuk membersihkan gitu. Nah, robot ini tupoksinya hanya sebatas untuk membersihkan, dan di luar itu dia tidak memiliki kapasitas, sehingga orang yang menciptakan robot pembersih ini dia akan membuat fitur-fitur gitu, aturan-aturan mainnya dalam mengaplikasikan bagaimana caranya robot ini bekerja begitu. Nah, yang kedua ada akidah kapitalis, di mana akidah kapitalis ini adalah paham atau pemikiran di mana agama itu harus dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi agama itu hanya memiliki tupoksi sebatas ritual-ritual keagamaan, itu menurut kapitalis. Tapi kapitalis ini tetap mempercayai keberadaan agama, hanya saja kapitalis ini lebih memisahkan ya agama-agama, lalu kehidupan ya kehidupan. Jadi agama memang diurus oleh Allah gitu, oleh Tuhan yang menciptakan, lalu kehidupan itu diatur oleh manusia, itu kapitalis. Lalu yang ketiga itu ada akidah sosialis, di mana akidah ini mempercayai bahwa segala sesuatu itu berbentuk materi gitu. Jadi sederhananya ketika dengan kata lain, ketika tidak ada materi berarti itu tidak ada gitu. Jadi akidah sosialis ini tidak mempercayai eksistensi Tuhan, karena mereka memiliki dasar bahwa segala sesuatu itu ada materinya gitu. Jadi lebih kepada materi sosialis itu. Lalu keistimewaan akidah Islam itu ada beberapa ya, seperti memiliki sifat menyeluruh, luas dan subur bagi pengembangan, lalu bersifat praktis dan bersifat manusiawi gitu. Dalam pengembangannya atau dalam prakteknya ada yang menjadi fokus atau menjadi subjeknya gitu. Ada individu, ya jelas ya, individu itu sebagai subjek atau objek ya dalam penerapan akidah Islam. Lalu ada masyarakat dan negara. Lalu tujuan luhur dari akidah Islam itu adalah pemeliharaan atas keturunan, lalu pemeliharaan atas jiwa, lalu pemeliharaan atas harta, pemeliharaan atas agama, pemeliharaan atas keamanan dan ketentraman, lalu pemeliharaan atas negara begitu. Lalu ada istilah mengenai mabda. Apa sih itu mabda tuh, Kang? Mabda itu secara etimologi atau secara bahasa artinya memulai. Lalu secara terminologi atau secara ideologi begitu. Namun ada beberapa perbedaan. Kalau ideologi itu pemikiran mendasar yang memang pure mendasar gitu, tanpa ada pemikiran-pemikiran lain sebelumnya dan sesudahnya, itu ideologi. Kalau mabda itu ada yang dibangun di atasnya dari pemikiran sebelumnya gitu. Nah, mengenai mabda ini teman-teman bahwa dalam kapitalis dan sosialis ya, kita berbicara kapitalis dan sosialis dulu. Nah, dari kapitalis ini kan ada yang namanya pemisahan antara agama dengan kehidupan atau sekulerisme gitu. Nah, dari ini ada beberapa kesalahan mabda dari kapitalis itu. Nah, sebelumnya kan kapitalis itu pertama itu, lalu yang kedua urusan manusia itu ya diatur dengan manusia, urusan agama ya diurus oleh para tokoh-tokoh agama. Nah, dari kesalahan mabda itu yang pertama mengenai
fitrah manusia, yang mana dijelaskan manusia itu memiliki fitrah untuk beragama gitu. Ini menyalahi fitrah manusia dari segi kesalahan mabda. Lalu yang kedua, dari asas ya. Dari segi asas, karena tidak dibangun berdasarkan akal pikiran yang dapat dipahami. Nah, ini sudah jelas bahwa ada konflik antara kaum gereja dengan kaum intelektual, sehingga mereka mengambil jalan tengah antara kaum gereja dengan kaum intelektual untuk memisahkan saja antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk sosialis, nah sosialisme udah jelas ya mengenai kesalahan mabdanya. Yang pertama, kembali lagi kepada fitrah manusia untuk beragama gitu. Karena manusia itu sejatinya memerlukan pembimbing. Sekalipun mereka memiliki akal pikiran, tapi tetap akal itu perlu dibimbing melalui agama salah satunya. Dan itu sudah yang paling the best untuk mengarahkan akal. Ini sudah menyalahi fitrah dalam kesalahan mabda sosial, lalu sosialis ya. Lalu yang kedua, mengenai kesalahan mabda sosialis itu adanya tidak dibangun berdasarkan akal juga ya, sama tadi seperti kapitalis, karena mereka berpikir bahwa setiap materi yang ada itu berarti ada gitu. Kalau yang tidak ada berarti tidak ada. Nah, jadi menurut sosialis ini bahwa tidak ada agama dan menentang bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hayatuna kulluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.